Tonggo Mahita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betapa kami sangat bersyukur Bapa, kami boleh beribadah pada hari ini dalam sukacita yang berlimpah Tuhan. Meski dalam keadaan pandemi, tapi sukacita kami Tuhan tidak berkurang karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup menjawab seluruh doa kami, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang hadir di setiap rumah-rumah yang mendengar ibadah dan firman-Mu ini. Engkau mengurapi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik, dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Horas mabantah haganut. Shalom. Ambilan bantah sadarion. Aima tersurat bani 2 Musa bindu 20 ayat sada. Das hubani 10 sada. Topik ta minggu on. Aima holong dompa naibata, yang berarti kasih terhadap Allah. Beginilah firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapa inang, kita haganut, bangsa Israel ini menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka menjadi budak di tanah Mesir selama lebih kurang 430 tahun. Dan Allah berinisiatif untuk melepaskan umat pilihannya keluar dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Mereka ini sangat tertindas dan menderita, sehingga membentuk mentalitas perbudakan pada jiwa mereka. Apa itu mentalitas perbudakan? Kemarahan, kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, mudah tersinggung, tidak bersyukur. Bahkan ada seorang yang meneliti mengenai alam bawah sadar, namanya James William. Dia berkata, alam bawah sadar manusia itu 88% yang membentuk mentalitas dan sikapnya, sedangkan alam sadar itu 12%. Jadi Bapak Inang, kita ganut dalam keadaan COVID sekarang, sangat banyak orang-orang yang merasakan sangat kesusahan, bahkan yang mempunyai masa lalu yang belum dibereskan. Itu sama dengan
kita menyimpan mental budak. Budak apa? Budak dosa, budak intimidasi. Sehingga kita gampang sekali marah, khawatir, nggak bisa dibilangin, kecewa, ketakutan, gampang sekali benci, mudah tersinggung. Kita boleh periksa diri kita hari ini karena firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita masih ada dalam lingkaran yang saya sebutkan tadi, bahwa kita belum dibereskan dari mental perbudakan Mesir itu. Jadi untuk melepaskan mereka dari mentalitas yang sudah tertanam dalam jiwa bangsa Mesir itu, dibutuhkan waktu selama 40 tahun di padang gurun. Padang gurun kita tahu panas, air susah. Tetapi Allah ingin bahwa bangsa Israel itu melepaskan mental perbudakan itu. Di dalam kesulitan mereka menjalani hari-hari mereka selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan pelihara, Tuhan kasih mana, makanan yang tidak pernah mereka kenal. Bahkan nenek moyang mereka nggak pernah kenal yang namanya mana. Mereka dikasih burung puyuh. Bahkan pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka nggak kepanasan. Malam hari supaya mereka bisa melihat terang, mereka diberikan tiang api. Luar biasa kasih Tuhan atas bangsa Israel. Kita juga, Bapak Ibu, Inang, kita gani. Dalam kesusahan kita, memang begitu banyak masalah-masalah kita hadapi. Anak, keuangan, masalah pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain. Percayalah, kasih Allah itu lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan pelihara kita. Jadi pertanyaannya, mengapa begitu lama ini bangsa Israel sampai 40 tahun ada di padang gurun? Padahal kalau sekarang, kalau kita dengar, saya belum pernah ke Yerusalem, tanah Kanaan itu ya. Katanya dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan cuman butuh 11 hari itu kalau jalan kaki. Kalau naik bus cuma 8 jam. Bayangkan 40 tahun. Kalau kita terlalu lama hidup dalam keadaan-keadaan sulit kita. Kalau kita dari sebelum COVID juga sudah mengalami hal-hal yang membuat kita benci, marah, khawatir, gak bisa dibilangi, cepat tersinggung. Bapak Ina, kita belum beres dengan masalah mental perbudakan, mental Mesir. Itu sebabnya bangsa Israel ini mengalami 40 tahun. Sehingga mereka harus keluar dari paradigma, dari jiwa mereka yang terikat, jiwa mereka yang gelap itu. Bagi kita yang mengalami masa sulit, kita harus datang kepada Tuhan sehingga kita tidak perlu lama-lama lagi seperti bangsa Israel sampai 40 tahun berkutat hidup dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Bangsa Israel 430 tahun, bagaimana dengan bangsa kita Bapak Inang? 350 tahun dijajah. Apakah dengan mudah keluar dari mental penjajahan yang sudah ditanamkan generasi demi generasi? Tidak mudah. Hanya bila bangsa kita takut kepada Tuhan, datang kepada Tuhannya, maka semua itu akan selesai. Oleh sebab itu, Allah berinisiatif setelah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah penjajahan itu. Allah mau memberikan perintahnya, hukumnya kepada bangsa Israel. Tapi sebelum bangsa Israel menerima hukum tersebut, Allah mengatakan harus menguduskan dirinya. Bangsa Israel harus menguduskan dirinya selama 3 hari sebelum menerima hukum tersebut. Untuk apa hukum ini dibentuk? Untuk apa hukum ini diberikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita yang ada pada hari ini? Supaya apa? Supaya bangsa Israel dan kita juga bisa hidup bahagia, hidup makmur, untuk menerima tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Apa itu tanah perjanjian? Kebahagiaan,
sukacita yang berlimpah dan lain sebagainya. Mengapa Allah memberikan 10 perintah kepada umat Israel dan juga kita? Supaya kita tahu sifat Allah itu. Yang kedua, supaya kita memiliki pedoman hidup. Yang ketiga, supaya kita bisa menuruti teladan Allah. Dan juga supaya bangsa Israel tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka dalam kesulitan yang luar biasa. 10 perintah yang diberikan Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu kudus, Allah itu murni, Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu adalah roh, dan kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak mungkin orang mengatakan Allahku yang baik sedangkan pekerjaannya mencuri. Tidak mungkin kita berkata Allah itu luar biasa kasih sedangkan kita tidak pernah memandang orang atau memberikan telinga kita bagi yang susah. 10 perintah diberikan Allah karena apa? Kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa. 10 perintah ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah secara vertikal dan manusia dengan sesamanya secara horizontal. Yang pertama, jangan ada Allah lain. Ini hukum yang pertama. Allah tidak ingin bangsa Israel menduakan Tuhan. Begitu juga Allah tidak ingin kita menduakan Dia. Lewat apa? Lewat popularitas kita, lewat jabatan kita, pekerjaan kita, kekayaan kita, uang kita, kecantikan kita, hobi kita, gadget kita. Yang mengambil porsi waktu perhatian yang lebih besar daripada fokus kita kepada Allah. Itu sudah menduakan Tuhan. Tuhan mau sesuai dengan kata firman-Nya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Tuhan mau kita merenungkannya siang dan malam. Berikan prime time, waktu yang spesial, pagi hari. Daud mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji dan memuliakan Engkau. Gak bisa aku nyanyi, suaraku gak bagus. Tuhan gak penting suara kita. Tuhan mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati dan mulut kita. Jadi harus kita berikan jangan sisa waktu kita kepada Tuhan. Iblis dalam hal ini sangat lihai ya, untuk mengetahui apa-apa yang paling menarik hati kita. Apa yang sangat cenderung yang disukai manusia itu. Dan itu adalah Allah-Allah palsu. Bayangkan untuk duduk membaca firman Tuhan 1 ayat mungkin tidak sampai 10 menit. Kita sudah gelisah, sudah menguap dan ngantuk. Tetapi kalau kita melihat Facebooknya orang, mungkin gak sadar jam 12 siang sampai makan siang baru kita ingat bahwa kita belum makan. Kolose 1 ayat 18 mengatakan Tuhan yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bukan apa yang kita sebut tadi dengan Allah palsu. Hari ini Tuhan mengingatkan, apakah kita sudah menduakan Tuhan? Adakah Allah lain yang hidup dalam kehidupan kita selain Allah yang kita sembah sebagai Sang Pencipta? 2, hukumnya adalah jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Firman Tuhan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang akan membalaskan ke generasi selanjutnya. Kalau ini disebut dengan kutuk turunan. Dengan pertobatan kutuk turunan ini dapat dipatahkan. Jadi bila kalau kita mungkin mendengar cerita dari orang tua kita, mungkin dulu opung-opung kita berhala, suka melakukan hubungan-hubungan dengan roh-roh kegelapan, praktek penyembahan berhala. Bapak Inang Hitagano, kita harus membereskannya. Harus dilakukan pemutusan kutuk turunan dan kutuk nenek moyang. Supaya generasi-generasi berikutnya, bahkan kita tidak mengalami kutuk tersebut. Pada masa itu bangsa Israel memang suka sekali membuat patung, bahkan dibuat dari emas. Kalau sekarang harga emas mencapai hampir 1 juta. Kalau ada bangsa Israel saat ini di sebelah gereja kita ini, mungkin kita sudah rame-rame membawa obeng untuk mengkikis emasnya. Tapi pada saat itu bangsa Israel lebih mementingkan
bentuk Allah yang berupa lembu tuangan daripada harga emas, daripada mulianya emas tersebut. Dalam kehidupan sekarang kita mengandalkan atau meminta pertolongan kepada ciptaan Tuhan yang lain, bahkan memujanya, seperti bertanya terhadap paranormal, bagaimana ya nasib saya di tahun 2021 ini, atau untuk jabatannya, untuk mempunyai wibawa, meminta jimat-jimat. Bapak Ina, itu adalah berhala. Apa yang kita lakukan berhala saat ini akan dituai oleh keturunan kita berikutnya. Yohanes 4 ayat 24 ayat ini mengatakan bahwa Allah adalah roh dan kita harus menyembahnya dalam roh. Sebab bagi yang mengasihi Tuhan, Allah akan menunjukkan kasih setianya. Yang ketiga, hukumnya mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan melarang umat Israel bersumpah palsu, tidak menepati sumpahnya sehingga melanggar kekudusan Tuhan. Mazmur 30 ayat 5 mengatakan sebab nama Tuhan itu kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau sekarang orang dengan gampang sekali bersumpah, seperti misalnya begini, untuk meyakinkan orang, jadi dia ucapkan sumpah. Sumpah, aku akan bayar utangku minggu depan. Atau, potong kupingku, kalau posisiku bisa kau ambil. Ini hanya untuk meyakinkan orang, padahal tidak sungguh-sungguh dikerjakan. Matius 5 ayat 34, Yesus katakan, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahtaku, atau demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakiku. Jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun, kecuali kalau kita cek. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata Sabat ini berasal dari bahasa Ibrani, Bapak Ina, yang mengatakan syabat, artinya berhenti dari segala aktivitas. Allah sendiri bekerja selama 6 hari dan berhenti pada hari ke-7, dan dia menguduskan hari ke-7 itu yang disebut dengan hari Sabat. Allah juga ingin kita berhenti dengan semua urusan kita pada hari Sabat, sebab Allah ingin kita memfokuskan hari Sabat itu hanya kepada Allah, bukan dengan urusan-urusan yang lain. Yang penting sudah gereja 2 jam, selanjutnya 22 jam ke bawah adalah urusanku. Berenang, arisan, ke mall, makan yang enak, bergosip, dan lain-lainnya. Bangsa Israel ini bekerja 6 hari. Mereka terhitung harinya dimulai dengan hari Minggu, itu hari pertama mereka. 6 hari berarti sampai dengan Jumat, sehingga hari Sabtu itu adalah hari Sabat mereka. Hari pertama kita dimulai hari Senin, sehingga hari Minggu adalah hari Sabat kita. Kalau dulu bangsa Israel tidak menuruti apa yang menjadi hukum bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, lakukan kegiatan aktivitas apapun, mereka harus dihukum mati. Bagi kita sekarang yang mengalami kegoncangan karena pandemi, goncang karena finansial, goncang dalam keluarga, banyak sekali perceraian oleh karena pandemi ini. Jumpa kamu lagi, uang gak ada, maka terjadi pertengkaran. Tidak punya pekerjaan dan masih banyak lagi kegoncangan yang dialami. Bapak Ina, kita Haganu, Tuhan ingin kita datang kepadanya, duduk diam di bawah kakinya. Adalah duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Ya, itu kerinduan kita. Sudahkah kita mengalami Tuhan secara pribadi? Bukan kata orang. Kalau sebelum pandemi ini, setahun yang lalu, Maret yang lalu, kita bilang Tuhan baik,
Tuhan baik, selalu kita mertonggo. Oh Bapak, Tuhan baik. Tapi selama pandemik ini, adakah kita datang kepada Tuhan bersyukur, datang kepada Tuhan berlutut? Tuhan, ini aku angkat tangan, turunkan tangan untuk menolong aku. Adakah itu kita lakukan? Tuhan ingin kita melakukan sabat rohani. Kapan sabat rohani itu? Sabat rohani adalah hari ini. Ibrani 4 ayat 7, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suara, jangan keraskan hatimu. Jadi kalau sabat rohani hari Minggu, besok kan Senin, boleh dong melakukan dosa lagi? Tidak, besok pun adalah sabat rohani. Selasa pun sabat rohani. Artinya setiap hari kita harus bersabat rohani supaya tangan Tuhan melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Bersungut-sungut itu adalah mental perbudakan, sama seperti bangsa Israel. Berhenti mengandalkan semua kekuatan kita. Berhenti mengandalkan apa yang menjadi milik kita. Berhenti mengandalkan kekayaan kita. Karena itu semua tinggal bila kita sudah berhenti di dunia ini. Tetapi kabar baiknya, mari kita bergantung kepada Tuhan yang hidup. Supaya kita bisa menikmati hidup di dalam tanah perjanjian. Kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang merdeka, berbahagia, dan damai sejahtera. Sebab iblis sedang mengerahkan tenaganya sekuat-kuatnya akhir-akhir ini. Untuk apa? Untuk menuai jiwa-jiwa yang kering, jiwa-jiwa yang kecewa, jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang komplain, jiwa-jiwa yang marah kepada Tuhan oleh karena keadaannya. Itu santapan iblis. Apakah kita mau menjadi santapan iblis untuk mengisi nerakanya yang kekal? Oh, tidak. Tunggu saja, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan datang untuk bertobat. Tapi ada dampak positifnya dari pandemi ini. Apa itu? Keluarga kita bisa berkumpul, sama-sama beribadah, meskipun dalam online ya, dalam ibadah yang di rumah, dan semua kita bisa sama-sama melakukan ibadah dengan keluarga. Apalagi yang lain. Jangan selalu kita menegatif sama si pandemi ini. Si pandemi ini meruntuhkan kesombongan kita, Bapak Ina. Gak ada lagi yang mau kita sombongkan. Bajuku yang bagus-bagus sudah setahun gak kupakai. Sepatuku yang banyak pun tak kupakai. Hanya sepatu olahraga. Dan Tuhan mau kasih tahu kita betapa berharganya nafas kehidupan yang kita nikmati selama ini. Sekarang kita disuruh Tuhan, nah nikmatilah napas yang secukupnya di dalam masker itu. Luar biasa Tuhan ya. Lantas apalagi yang mau Tuhan kasih tahu di pandemi? Tuhan mau kasih tahu selama ini, apalagi para inang takut matahari, harus beli sunblock yang paling mahal. Sekarang matahari kita cari, Bapak Inang. Kita tahu bahwa Bapa di surga memberikan matahari bukan untuk membuat kulit kita gosong. Ada vitamin di dalamnya, Bapak Inang. Yang tidak ada vitamin itu diciptakan oleh medis apapun. Hari ini kita merayakan Pesta Minggu Inang ke-63 tahun. Dan juga merupakan Hari Perempuan Internasional. Luar biasa perempuan ini diciptakan Tuhan. Tahukah Bapak Inang, Allah menciptakan perempuan itu segambar dengan sifat-sifatnya. Salah satu sifat perempuan itu, wanita itu, penolong. Hawa menjadi penolong bagi si Adam. Tapi bisa juga jadi perongrong. Gara-gara si Hawa inilah memberikan buah itu kepada si Adam. Kalau si Adam laki-laki ini sangat menurut apa kata inangnya. Jadi kita sebagai inang, hati-hati, jangan menjadi perongrong, jangan membawa segala jalan yang tidak baik bagi keluarga, teman, bahkan gereja kita ini. Karena Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu inang harus menjadi penolong bagi keluarga, bagi orang yang memerlukan pertolongan. Menolong itu ada dua, ada juga dengan tulus hati, sehingga memang itu muncul dari hatinya.
Allah memang menunjukkan bahwa kita harus mengasihi orang dengan menolongnya. Tapi ada juga menolong orang lain untuk menunjukkan kehebatannya, memegahkan dia, sehingga orang akan berkata, oh baik sekali si Ani. Di balik itu semua kita menyimpan satu kemegahan terhadap diri sendiri. Karena keangkuhan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi kita harus hati-hati, terlebih Inang, kita ini suka sekali berbicara. Berbicara itu dengan perkataan-perkataan kita. Perkataan yang kita ucapkan itu bisa mengakibatkan racun dan bisa mengakibatkan obat. Hata do bisa, hata do tambah. Ada umpama. Tahu umpamanya begini. Hata do saluar panjang kaki. Hata natar luar, payah haulak konsum. Artinya perkataan yang sudah kita ucapkan kita nggak bisa minta kembali. Kalau kita berikan kepada orang, mungkin baju kita bisa bilang, nggak jadilah saya ambil bagi untuk saya baju, saya nggak jadi ngasih sama kamu. Tapi kata-kata yang keluar, apalagi itu yang menyakitkan, tidak bisa kita tarik kembali. Kiranya Minggu Inang ini menjadi minggu untuk menyadarkan kita bahwa sebagai inang, sebagai wanita, sebagai perempuan kita harus memberi semangat dengan perkataan-perkataan kita. Membangun sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Selalu membawa damai, menunjukkan kasih dan melakukan yang terbaik. Itonga-tonga di gereja, age itonga-tonga keluarga pakon masyarakat. Age pebuedo masalah pakon tantangan untuk air. Namun dalam setiap pergumulan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kita sebagai inang, kita sebagai wanita, kita harus kuat. Kalau kita sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga, sebagai inang yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, lemah, lesu, putus asa, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan suami dan anak-anak kita? Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dan Roh itu sendiri akan berdoa untuk kita dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan. Kita adalah umat pemenang. Roma 8 ayat 15 katakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Jadi kalau akhir-akhir ini, hari-hari ini kita sangat takut. Nahama, apa yang aku makan besok? Udah tinggal 1 kilonya nasi di rumah kami. Apa yang kita masak besok anakku? Berarti kita tidak mengenal Allah. Burung pipit udara Tuhan pelihara. Apalagi kita. Tuhan akan cantikkan kita. Tuhan akan buat kita indah di matanya dan di mata manusia. Dalam permasalahan setiap kita, Allah sanggup memberikan jalan keluar dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Allah itu Allah yang serba melakukan hal yang mustahil. Yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, hidup ini adalah pilihan. Mari kita ambil keputusan untuk bertobat hari ini sesuai kata firman Tuhan. Berubah untuk mengasihi Allah sungguh-sungguh. Memberikan hati, perhatian, waktu kita kepada Tuhan. Mengenal Allah kita itu siapa. Karena Mazmur 103 ayat 15 sampai 16 itu berkata, hari-hari manusia itu seperti rumput yang hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi. Kalau hari ini kita punya nama besar, nama baik, tercantik, termulia, terkaya, ter. Lalu Tuhan mengingatkan melalui pandemi ini, kita bahkan tidak dikenal lagi setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita dalam dunia. Terakhir, sebagai penutup, saya mau saksikan seorang wanita inang yang terlahir dan pada usia 2 tahun orang ibunya meninggal dunia dan dia hidup dalam asuhan ibu tiri. Kalau zaman dulu ibu tiri jahat sekali, kalau sekarang tidak. Sampai inang ini besar dan menikah, dia berjanji tidak akan membalaskan yang jahat kepada ibu tiri. Kemudian dia menikah, dia mempunyai anak-anak, tapi salah satu anaknya mengalami sakit, buta, lumpuh, tuli, bisu pada saat anaknya berusia 7 tahun.
Padahal Inang ini dari umur 2 tahun sudah mengalami susah. Bahkan dia hidup dalam asuhan ibu tirinya pun sangat susah. Dia dipindahkan sana, dipindahkan sini supaya dia bisa besar. Kemudian dalam rumah tangganya Inang ini hidup dalam kesederhanaan. Dia rawat anaknya dengan iman percayanya kepada Tuhan. Dia sabar dan tidak ada satupun keluh kesah keluar dari mulutnya. Dan 10 tahun yang lalu dia sudah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini. Dia sudah ada bersama Bapa di surga. Tapi anaknya yang cacat tadi masih diizinkan Tuhan ada di bumi ini, di dunia ini bersama dengan saudara-saudaranya. Dan dia sebentar lagi berusia 57 tahun. Inang ini adalah mamaku yang menjadi panutan bahwa seorang perempuan, seorang Inang harus tangguh, harus kuat, dan jangan ada keluh kesah, sungut-sungut yang keluar dari mulutnya. Sebab apa? Dia menikmati, dia mengalami Tuhannya. Dalam setiap persoalan-persoalannya, Tuhan datang. Dia perlu uang, Tuhan datang. Dia perlu makan, Tuhan datang. Dia perlu baju cantik, orang antar. Maukah kita mengalami seperti itu? Kalau mau, ambil komitmen kita hari ini. Hari ini, pesta Inang tidak pernah terjadi. Pesta Inang dirayakan selama pandemi ini. Tahun depan mungkin sudah bebas karena sudah ada vaksin. Kita mungkin sudah bisa merayakannya secara bebas. Tapi sewaktu-waktu ini Tuhan mau kita sebagai perempuan, sebagai wanita mengasihi Tuhan, mengenal Dia dan mengalaminya. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, karena iblis akan memanfaatkan apapun yang menjadi pergumulan kita. Kita katakan tidak bagi iblis, maka mahkota kehidupan akan menanti kita dan menjadi bagian kita. Marta Muhammad. Tuhan Yesus, biarlah kami memanggil nama-Mu yang berkuasa itu. Karena kami tahu ketika kami menyebut, berseru memanggil nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan jalan keluar, yang miskin akan diperkaya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan firman-Mu pada siang hari untuk mengajari kami bahwa hari-hari demikian singkat. Hari-hari manusia, hari-hari kami tidak tahu sampai kapan. Tapi kami harus tetap berjaga-jaga di dalam Engkau. Semuanya akan menjadi tinggal. Semuanya itu tidak akan kami bawa ketika kami sudah berhenti di bumi ini. Tetapi satu ya Tuhan, iman percayakan tetap bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami mau keluar dari bental perbudakan. Masa lalu kami tidak mau ingat-ingat yang dulu-dulu. Kami tidak mau mengingat masalah-masalah kami. Kami tidak mau mengingat sakit hati kami, ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau menantikan kami, yang akan mencurahkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau menopang kami di dalam tangan-Mu yang kuat. Kami mau katakan kami tidak takut. Sekalipun pandemi boleh ada saat ini, tapi saat ini kami boleh katakan terima kasih karena kami boleh menikmati perayaan pesta Minggu Inang ke-63 tahun. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap tertanam dalam hati kami. Apa yang kami dengar dalam firman-Mu ini tetap teringat dalam pikiran kami, tertancap, tertanam dalam hati kami. Sehingga ketika kami lemah, firman-Mu menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangan hitama lobe hata nini bata nagabe onjolan banta, lau manggalang. Aima natar surat Bani Psalmen 116 ayat 10 pitu das Bani 10 wal. Bamu magalang kononku galangan puji-pujian. Anjaha goran ni Jahobama padilo dilon.
Baga-bagaku bani Jahoba Hugalarima ilobe ni haganuk bangsan. Sonari ondos kon hita galanganta irik doding kon hitama boras tenger.